Halo, shalom, salam sejahtera untuk kita semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Aldi Eles Rohi, saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas B, semester 2, program studi Pendidikan Agama Kristen. Dalam mata kuliah Pancasila kali ini, saya akan membahas tentang bab 4, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Oke, baik, kita akan masuk dalam poin yang A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Masih ingatkah Anda apa yang dimaksud dengan ideologi? Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberi arah dan tujuan. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan. Selanjutnya, Anda perlu mengenal beberapa tokoh atau pemikiran Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Yang pertama, Sastra Prateja. Pada tahun 2021, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua, Soerjanto. Ideologi adalah istilah refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang ketiga, Mubyarto. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi gagasan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Selanjutnya, untuk melengkapi definisi tersebut, perlu Anda ketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. Martin Schleyer, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah kesimpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar parlemen. Yang kedua, Alvin Golder, ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan suatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah Anda menelusuri berbagai pengertian, unsur dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satunya tantangan itu ialah yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antar masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Oke, baik, poin yang B menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini perlu diidentifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Baik, poin yang kedua, menyelenggarakan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, menyelenggarakan negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Mengenali sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber histori Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. A. Pancasila sebagai ideologi negara adalah dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai atas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, bagian C, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas dasarkan berbagai pihak, Habibie menghapus peraturan P4 pada masa sekarang ini. Reformasi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politik baik dalam negeri maupun di luar negeri. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor XXV MPRS garing 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebaran ajaran komunisme. Bagian ini Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini Pancasila sebagai ideologi negara menghilang formalitas dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai pembelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang berikut, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Yang kedua, sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berdasarkan kehidupan masyarakat. Faktor sosiologi membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut. Sila pertama, dapat ditemukan dalam kehidupan beragama bermasyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati. Sila persatuan Indonesia ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilihat bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilihat sikap suka menolong. Nah, poin yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara.
Pada bagian ini mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil beradab diwujudkan menghargai terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan golongan. Sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan masyarakat daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Oke, baik, kita masuk dalam poin yang bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termaksud salah satu perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor-faktor eksternal dan internal. Baik, yang berikut ialah poin yang bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam diri bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Dimensi idealitas bagian B, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagian C, dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara ini bukan hanya terletak pada aspek legal formal. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Ideologi negara sebagai penolak terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Baik, kita masuk di poin yang F, yaitu rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman berupaya menyalahgunakan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar. Baik, poin yang G, yaitu tugas belajar lanjut proyek belajar Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk memahami Pancasila sebagai ideologi negara, Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang, yang pertama, berbagai konsep dan pengertian karakter tentang ideologi besar di dunia, khususnya tentang ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi termaksud bersifat tertutup dan terbuka. Berikan argumen Anda. Yang ketiga, berbagai kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang
dan yang mengancam eksistensi Pancasila. Berbagai kasus yang terkait dengan terorisme, berbagai kasus yang terkait dengan korupsi di Indonesia yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila.